Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Islami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Mari kita simak ceritanya. Pada 1971, Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani wafat tanggal 7 Mei tahun 2014, seperti biasa berada di pengakuan selama 3 bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan. Suatu hari di bulan Saban, kami mendapat telepon dari bandara di Beirut. Ternyata dari Syekh Nazim yang meminta kami untuk menjemputnya. Kami terkejut karena tidak mengira dia akan datang. Aku diminta Nabi untuk menemuimu hari ini karena ayahmu akan meninggal. Saya yang akan memandikan jenazahnya, mengkafani. Wahai Syekh, ayah kami dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada beliau. Itulah yang saya katakan, jawab beliau dengan amat yakin. Kami pun menyerah saja karena apapun yang dikatakan Syekh kami harus menerimanya. Beliau meminta kami mengumpulkan seluruh keluarga untuk melihat ayah kami terakhir kali. Kami mempercayainya dan melaksanakannya walaupun ada yang terkejut dan ada yang tidak mempercayainya saat kami memanggilnya. Ada yang hadir dan ada yang tidak. Ayahku tidak mengetahui masalah ini. Hanya melihat kunjungan keluarga sebagai hal yang biasa. Jam 7:04, kata Syekh Nazim, aku harus naik ke apartemen ayahmu untuk membaca surat Yasin tepat ketika beliau wafat. Lalu beliau naik dari flat kami di bawah. Ayahku memberi salam pada Syekh Nazim lalu mengatakan, wahai Syekh Nazim, sudah lama kami tak mendengar Anda membaca Quran. Maukah Anda melakukannya untuk kami? Syekh Nazim pun mulai membaca surat Yasin. Ketika beliau selesai membaca, jarum jam menunjukkan tepat pukul 7. Persis ketika ayahku berteriak, jantungku, jantungku. Kami merebahkan beliau. Kedua saudaraku yang sama-sama dokter memeriksa ayah. Jantungnya berdebar kencang tak dihukum dan dalam hitungan menit, beliau menyerah terakhirnya. Semua orang melihat pada Syekh Nazim dengan takjub dan keheranan. Bagaimana dia mengetahuinya? Wali macam apakah beliau? Bagaimana bisa dari suratnya? Beliau datang hanya untuk hal ini. Rahasia seperti apakah yang ada di hatinya? Rahasia yang disimpan beliau adalah berkat sayang Allah SWT pada beliau. Allah memberi wewenang akan kekuatan dan ramalan karena beliau memelihara keikhlasan, kepatuhan, dan kesetiaan pada agama Allah. Beliau menjaga kewajiban dan ibadahnya. Beliau menghormati Al-Quran. Beliau sama dengan seluruh aulia Naqsyibandi sebelumnya. Seperti halnya seluruh aulia tarikat lain dan para leluhurnya. Syekh Abdul Qadir Jailani dan Jalaluddin Rumi dan Muhyiddin Ibn Arabi yang memaafkan tradisi-tradisi Islam selama 1400 tahun. Dengan cinta ilahi ia akan dianugerahi pengetahuan ilahiyah, keahlian, spiritualitas dan segala hal. Dia akan menjadi orang yang mengetahui masa lalu, saat ini dan masa depan. Kami merasa terperangkap di antara dua emosi. 1. Karena kesedihan-kesedihan kami akan wafat ayah dan yang kedua kebahagiaan atas apa yang diperbuat oleh guru kami pada almarhum ayah. Kedatangan beliau demi ayah kami di akhir hayatnya tidak akan pernah kami lupakan. Beliau memandikan jasad dengan tangan beliau yang suci. Setelah semua tugas dijalankan, beliau kembali lagi ke surat kabar tanpa diundur. Suatu ketika Syekh Nazim mengunjungi Lebanon selama 2 bulan pada musim haji. Gubernur kota Tripoli, Lebanon yang bernama Asyar Ad-Danya merupakan pemimpin resmi suatu kelompok haji. Beliau menawari Syekh Nazim untuk pergi bersama menunaikan ibadah haji. Kata Syekh, saya tidak bisa pergi dengan Anda. Tapi insya Allah, kita akan bertemu di sana. Gubernur tetap memaksa, jika Anda pergi, pergilah dengan saya. Jangan dengan orang lain. Syekh Nazim menjawab, saya tidak tahu apakah saya akan pergi atau tidak. Ketika musim haji telah usai dan gubernur telah kembali, beliau segera menuju ke rumah Syekh Nazim. Di hadapan sekitar 100 orang, kami mendengar beliau berkata, wahai Syekh Nazim, mengapa Anda pergi dengan orang lain dan tidak bersama kami? Kami pun menjawab, Syekh tidak pergi haji, beliau bersama kami di sini selama 2 bulan berkeliling Lebanon. Gubernur berkata, tidak, beliau pergi haji. Kami punya saksi-saksi. Waktu itu saya sedang tawaf dan Syekh Nazim mendatangi saya lalu mengatakan, oh Ashur, kamu di sini. Saya mengiyakan dan kami melakukan tawaf bersama-sama. Beliau menginap di hotel kami di Makkah, dan menghabiskan siang hari bersama di tenda kami di Arafah. Beliau juga menginap bersama saya di Mina selama 3 hari. Lalu beliau mengatakan, aku harus ke Madinah mengunjungi Nabi SAW. Kemudian kami menatap Syekh Nazim yang menampakkan senyum khasnya dan seolah akan mengatakan, itulah kekuatan yang dianugerahkan Allah pada para auliyanya. Bila mereka berada di jalannya, meraih cintanya dan hadiratnya, Allah akan menganugerahkan segala hal. Wahai Syekhku, Karama apa yang engkau tunjukkan pada kami sangat luar biasa. Tidak pernah saya melihatnya selama hidup.
Saya ini seorang politikus, aku percaya pada akal dan logika. Kini aku harus mengakui bahwa kamu bukanlah orang biasa. Anda memiliki kekuatan supernatural, sesuatu yang Allah anugerahkan sendiri pada Anda. Gubernur itu mencium tangan Syekh Nazim dan meminta baiat di dalam tarikat Naqsybandi. Kapanpun Syekh Nazim mengunjungi Lebanon, Gubernur dan Perdana Menteri Lebanon akan duduk di komunitas Syekh Nazim. Sampai saat ini, keluarga-keluarga beliau dan masyarakat Lebanon menjadi pengikut Syekh Nazim. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari cerita Islami. Jika Anda suka silakan like, komen, dan subscribe.